Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu peserta Seminar Nasional Abdimas kelima tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Perkenalkanlah kami tim pengabdi. Yang pertama, saya sendiri Dr. Insinyur Sriadi MP. Lalu yang kedua, Jayaul Ihsan, STMT PhD. Kami berdua dari tim Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Lalu pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan hasil pengabdian kami yang berjudul Kelembagaan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani di Dusun Ngentak, Desa Poncosari, Kapanewon Serandaan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama adalah bagian pendahuluan. Kita ketahui bahwa jumlah penduduk di Dusun Ngentak itu berjumlah sekitar 1025 jiwa dari 6 RT yang ada di Dusun Ngentak. Lalu mata pencarian penduduk Dusun Ngentak sebagian besar adalah merupakan petani dan peternak. Ada sebagian yang di kegiatan lain. Salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan pengelolaan usaha tani secara baik dan intensif. Agar pengelolaan usaha tani lebih baik lagi, salah satunya adalah perlu adanya penguatan kelembagaan, baik kelompok tani, kelompok wanita tani, dan kelompok ternak. Sehingga informasi dan teknologi pertanian dan peternakan itu sampai kepada petani dan peternak. Lalu permasalahan yang ada di Dusun Ngentak, yang pertama adalah tidak aktifnya baik kelompok tani, kelompok wanita tani, dan kelompok ternak. Lalu yang kedua, ketidakaktifan kelompok wanita tani ini menyebabkan terhambatnya perkembangan perekonomian masyarakat di Ngentak. Karena kelompok wanita tani ini di samping dia mengurusi pertanian pekarangan, dia juga mengelola kegiatan lain seperti kuliner, kerajinan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, itu masih banyaknya lahan pasir pantai itu yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat. Lalu yang keempat, kurang terkelolanya kelompok ternak dengan baik. Lalu tujuan dari pengabdian kami, yang pertama adalah penyuluhan pentingnya manajemen kelompok tani, kelompok wanita tani, dan kelompok ternak. Lalu yang kedua adalah penyuluhan dan pelatihan pemanfaatan lahan pasir pantai. Yang ketiga, penguatan dan pemberdayaan kelompok wanita tani. Lalu yang keempat adalah penguatan dan pemberdayaan kelompok ternak. Lalu metode yang kami gunakan dengan dua metode. Yang pertama adalah penyuluhan, yaitu penyuluhan untuk pentingnya manajemen kelompok tani, kelompok wanita tani, dan kelompok ternak. Lalu penyuluhan pemanfaatan lahan pasir pantai, kemudian penyuluhan penguatan dan pemberdayaan kelompok wanita tani, dan yang terakhir adalah penyuluhan penguatan dan pemberdayaan kelompok ternak. Lalu metode yang kedua adalah demonstrasi, yaitu praktek pemanfaatan lahan pasir untuk usaha tani hortikultura, khususnya tanaman sayur-sayuran. Lalu hasil dari pengabdian kami, yang pertama mengenai penyuluhan manajemen kelompok. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Januari tahun 2022 di rumah Pak Dukuh, mulai pukul 8 sampai 10 malam. Diikuti sekitar 45 pengurus maupun perwakilan anggota. Setelah penyuluhan, dilanjutkan sesi tanya jawab, yang mana peserta yang mengikuti acara tersebut sangat antusias dalam menanyakan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan pengelolaan kelompok. Lalu yang kedua adalah penyuluhan dan pelatihan pemanfaatan lahan pasir. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 7 Februari
tahun 2022 di rumah Bapak Dukuh mulai pukul 12 sampai 15 atau jam 12 siang sampai jam 3 sore dan diikuti oleh 35 orang dan dihadiri oleh Balai Penyuluhan atau penyuluh dari Dinas Pertanian Kabupaten Bantul. Dan dalam penyuluhan ini dilakukan di samping oleh dinas dari Bantul juga dilakukan sendiri oleh pengabdi, yaitu Dr. Suryadi. Setelah dilakukan penyuluhan, diadakan tanya jawab. Dari tanya jawab ternyata banyak muncul pertanyaan dari petani yang berkaitan dengan hama penyakit tanaman hortikultura. Dan pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan bagus oleh kedua pembicara. Lalu acara yang ketiga adalah penyuluhan, penguatan, dan pemberdayaan KWT. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 13 Februari tahun 2022 di rumah Bapak Dukuh, mulai pukul 12.30 sampai 15.30 dan diikuti sekitar 25 orang. Nah, setelah diadakan penyuluhan tentang penguatan dan pemberdayaan KWT, dilanjutkan sesi tanya jawab, yang mana peserta yang mengikuti acara tersebut sangat antusias dalam bertanya berkaitan dengan penguatan dan pemberdayaan kelompok wanita tani. Lalu acara yang keempat adalah penyuluhan, penguatan, dan pemberdayaan kelompok ternak. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Februari tahun 2022, mulai pukul 10 pagi sampai jam 12.30 siang di kandang kelompok. Diikuti sekitar 50 orang anggota kelompok ternak. Dan kebetulan pada kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati Bantul dan didampingi oleh dari Dinas Pertanian dan juga dari Kapanewon dan juga dari lurah setempat. Nah, setelah diadakan penyuluhan, penguatan, dan pemberdayaan kelompok ternak, ternyata banyak pertanyaan yang muncul yang ditujukan baik kepada penyuluh maupun kepada bupati yang hadir saat itu. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari pengabdian ini yang pertama adalah pentingnya manajemen kelompok. Lalu yang kedua, pentingnya memanfaatkan lahan pasir pantai untuk usaha tani tanaman hortikultura. Lalu yang ketiga, pentingnya penguatan dan pemberdayaan kelompok wanita tani. Lalu yang keempat, pentingnya penguatan dan pemberdayaan kelompok ternak. Lalu saran yang kita sampaikan, perlu pendampingan oleh pemerintah dan perguruan tinggi yang berkesinambungan demi berfungsinya kelompok yang ada di masyarakat. Bapak Ibu, peserta Seminar Nasional Abdimas ke-5 tahun 2022, saya kira itu yang perlu kita sampaikan. Kalau ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.